Bab 403. Siapa yang datang? Dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan hanya menutup buku, meletakkan rancangan Jason Lin di samping tangan kirinya, dan kemudian melihat rancangan orang lain sambil menjelaskan masalahnya kepada semua orang. Karya desain Stephanie Xiao sedikit lebih baik dari sebelumnya, tetapi perubahannya masih belum signifikan. Jika ingin mengubah diri sendiri, kamu dapat melakukan upaya yang berani. Perubahan kecil tidak dapat memengaruhi keseluruhan pola desainmu. Audrey Han melihat rancangan milik Brianny Zhang, lalu mengerutkan kening dan menatap Brianny Zhang. Apa? Aku sudah meluangkan waktu untuk mempelajari milik Grace Lin kemarin. Jangan mencari-cari alasan lagi untuk mengkritikku. Mendengar ini, Audrey Han mengangkat bibirnya dengan senyum tipis dan berkata tenang, Brianny, apakah kamu pikir aku hanya mencari-cari alasan untuk mengkritikmu sebelumnya, jadi aku sengaja melampiaskan kemarahanku pada pekerjaanmu? Dia mengembalikan karyanya ke hadapan Brianny Zhang, ambil kembali dan perhatikan dengan cermat, jangan melupakan konsep desainer. Apalagi yang bisa Brianny Zhang katakan? Audrey Han tidak memberinya kesempatan sama sekali, dia langsung berkata, pekerjaan Talita kali ini bagus, sudah terlihat kemajuan, banyak detail yang telah diperbaiki, tolong tinggal sebentar untuk mendiskusikan detail lainnya denganku nanti. Jika tidak ada masalah lain, kamu bisa mengirimkan versi ini ke pelanggan. Talita terkejut bahwa karyanya ternyata bisa terpilih. Alhasil dia menjadi semakin terkejut lagi melihat tatapan mata Audrey Han, dia mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Sedangkan Marcel Wang, yang berada di sampingnya, melihat bahwa wanita pujaannya menerima pujian, dia juga segera menyanjungnya dan bertepuk tangan, Talita hebat sekali. Setelah rapat berakhir, Talita dan Jason Lin tinggal sebentar. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Setelah pertemuan, Brianny Zhang yang paling pertama bergegas keluar dari ruang rapat, dan yang lainnya bubar perlahan. Jason Lin duduk di tempatnya dengan ekspresi dingin, seperti patung. Di sebelahnya adalah Glenn, yang terus mengamatinya dengan tatapan penasaran. Kakak ini, memancarkan aura yang sangat dingin, tetapi dia terlihat baik. Talita memandang Audrey Han dengan kesal. Apa yang ingin kamu katakan menyuruhku tinggal? Kemudian, sebelum Audrey Han dapat berbicara, dia kembali berkata, jangan berpikir aku akan menghargaimu. Sudah kubilang, aku tetap tidak akan menyukaimu jika kamu adalah tipe wanita yang tidak memiliki kemampuan. Audrey Han diam sejenak. Dia menatapnya datar dan berkata, apa aku memerlukan rasa sukamu itu? Talita tersedak. Intinya, cepat katakan apa yang ingin kamu katakan. Terkait hasil rancanganmu, meskipun detailnya bagus, ada beberapa poin penting yang ingin kusampaikan padamu. Kalau begitu, cepat katakan. Di hadapan Audrey Han, Talita sangat canggung, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat canggung. Audrey Han mengatakan pemikirannya, dan kemudian bertanya bagaimana pendapatnya. Talita tiba-tiba membelalak, aku akan menuruti ucapanmu. Untuk apa kamu bertanya padaku? Bagaimana aku bisa? Itu karyamu, kamu berhak memutuskannya. Aku sudah selesai bicara, pikirkan baik-baik. Talita mengambil dokumennya dan berjalan keluar. Setelah dia pergi, tatapan mata Audrey Han jatuh pada Jason Lin. Jason, kemari. Bahu kurus Jason Lin bergerak, sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya, bangkit berdiri dan berjalan mendekat ke Audrey Han. Melihat bibir tipis pucat pemuda itu terus tertutup, jelas bahwa dia enggan berbicara. Audrey Han juga tidak memaksanya, tetapi hanya mendorong hasil karyanya di depannya. Berdasarkan keadaanmu saat ini, kamu tidak dapat merancang karya untuk acara peluncuran ini. Kamu harus menyesuaikan keadaanmu sesegera mungkin. Jason Lin melihat karya-karya itu, matanya berhenti, dan akhirnya membuka bibir tipisnya. Apa masih tidak memenuhi syarat? Apakah hasil rancanganku benar-benar tidak memenuhi persyaratanmu?
Lalu untuk apa yang kamu mempertahankanku di sini? Dengan itu, Jason Lin berbalik dan hendak pergi. Audrey Han tertegun, detik berikutnya dia melihat ke punggung belakang Jason Lin dan berkata, karena kamu sangat berbakat, jadi perusahaan bersedia memberimu kesempatan. Jason Lin menghentikan langkah kakinya, dia tidak percaya apa yang ia dengar, karena dia memiliki cukup bakat. Orang seperti dia hanya bisa mendesain seri gelap, karya yang tidak menyenangkan dan menyedihkan. Meskipun dia adalah jajaran tinggi di dunia desain, tapi dia tidak terlalu populer karena hanya sedikit orang yang menyukai hal-hal yang dia desain. Tapi dia kekurangan uang. Keluarganya butuh uang. Mata Audrey Han jatuh ke punggung kurus pemuda itu, dan kemejanya tidak bisa menutupi tubuhnya yang kurus. Masa sulit hanya sementara, habis gelap, terbitlah terang. Kamu memiliki bakat yang bagus, semua orang sangat menginginkan bibit seperti itu. Audrey Han berdiri dan berjalan ke sisinya selangkah demi selangkah. Tentu saja, jika kamu ingin pergi dan menyerah saat ini, tidak ada yang dapat membantumu. Perusahaan telah membayarmu dengan gaji yang cukup, selama periode ini, kamu memiliki cukup waktu untuk berubah. Tubuh Jason Lin tidak bergerak sedikit pun. Dari kecil hingga besar, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya terkepal, dan urat hijau di dahinya agak menonjol. Apakah kamu pergi ke rumahku kemarin? Audrey Han mengangkat alisnya dan tidak bisa menyangkalnya. Bocah itu berbalik dan menatap wajah Audrey Han, jadi, kamu mengasihani aku. Mengasihanimu. Audrey Han tersenyum tipis padanya dan menarik napas dalam-dalam, aku seorang desainer dan sekarang aku juga seorang pengusaha. Apakah menurutmu, pengusaha akan mengasihani orang lain? Kamu tidak mau menunjukkan situasimu yang terlalu malang, dan aku juga tidak memiliki belas kasihan itu. Dengan itu, Audrey Han memandang Glenn yang duduk di sana sambil menggoyangkan betisnya. Glenn, turun ke sini, waktu 1 jam kita sudah habis, ayo kita pulang. Oke. Glenn mengangguk menurut, lalu turun dari kursi, mengambil inisiatif berjalan ke sisi Audrey Han dan menggandeng tangannya, kemudian dia menatap Jason Lin sambil tersenyum. Mommy, ayo pergi. Audrey Han membawa Glenn pergi, meninggalkan Jason Lin berdiri sendiri. Angin di luar jendela bertiup masuk dan meniup berkas di atas meja terbuka. Ketika Jason Lin melihat album karyanya sendiri, dia jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Bakat. Benarkah akan ada terang di balik kegelapan? Tidak pernah. Tidak pernah ada yang pernah mengatakan itu padanya. Namun, bagaimana dia melangkah melalui kegelapan untuk menemukan sinar terang itu? Jason Lin mengepalkan tinjunya. Mommy, aura kakak itu barusan sangat dingin sehingga dia tidak terlihat seperti orang normal. Tidak seperti orang normal. Audrey Han mengingat situasi yang Vivi katakan padanya dan menghela nafas tanpa alasan. Sulit bagi orang yang hidup dalam situasi seperti itu untuk memiliki pikiran yang stabil sampai saat ini. Bakat Jason Lin masih perlu digali. Jika orang lain tidak bisa menggalinya, bukan berarti Audrey Han tidak bisa. Selain itu, dia juga bersedia memberinya kesempatan baru. Baru saja sampai ke bawah, Gita tiba-tiba berlari ke arah mereka. Audrey, kita punya klien baru. Klien baru. Audrey Han menoleh menatap Gita. Saat dia sampai ke hadapan Audrey Han, nafasnya terengah-engah dan berkata dengan wajah pucat. Bersambung.